Ya, untuk pertemuan pertama, kita akan membahas sejarah etika dan etika profesi penata anestesi. Tetapi sebelumnya saya kenalkan bahwa untuk etika hukum kesehatan, etika profesi dan hukum kesehatan, di sini terdiri dari 3 tim dosen pengampu, yaitu saya sendiri, Ibu Ulfa, kemudian Bu Feti, dan Pak Budi, yang nantinya akan didistribusikan ke dalam 14 kali pertemuan ke depan. Nah, jadi untuk pertemuan pertama kita bahas ini, tapi yang sebelumnya saya sampaikan juga bahwa di dalam pembelajaran kita itu ada beberapa komponen penilaian. Yang pertama adalah kehadiran, kemudian keaktifan dalam diskusi, dan mengisi kuis yang nantinya akan kita tampilkan di Skalsa. Oke, untuk pertemuan pertama kita akan bahas tentang sejarah etika dan etika profesi penata anestesi. Ya, sejarahnya berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu etika bentuk tunggalnya, kemudian etos adalah bentuk jamaknya adalah taeta. Nah, kalau dilihat dari etos, artinya itu adalah tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan atau adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, atau cara berpikir. Sedangkan kalau dari bentuk jamaknya dari taeta itu tadi artinya adalah adat, kebiasaan. Nah, kalau kita simpulkan bahwa etos itu adalah watak, kebiasaan, model perilaku, cara berkata atau bertindak, di mana melalui etika orang lain akan mengenal siapa diri kita. Nah, pasti Mas dan Mbak sudah familiar ya kaitannya dengan misalnya itu anak tidak beretika, berarti apa? Anak itu adalah tidak sesuai dengan perilaku atau bertindak sesuai kebiasaan yang baik. Nah, otomatis Anda bisa menilai itu baik ataupun buruk. Kemudian etika menurut beberapa ahli itu ada yang mengatakan kaitannya dengan etik itu adalah cabang dari filsafat. Ini menurut Brooke tahun 2007. Beliau menyampaikan bahwa etika itu cabang dari filsafat yang menyelidiki penilaian normatif atau sewajarnya tentang apakah perilaku ini benar atau perilaku ini seharusnya dilakukan. Kemudian kata etika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1988 ini menyebutkan bahwa etika itu adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban ataupun akhlak. Nah, terus yang kedua adalah kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Terus istilah yang ketiga adalah etika itu adalah nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Kemudian istilah yang keempat menceritakan bahwa etika itu mencakup analisis dari penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Seperti yang tadi saya sampaikan dan saya contohkan, misalnya ada orang yang melakukan tindakan yang tidak baik atau buruk, itu jenengan pasti akan bercerita, oh itu orang yang tidak punya etika. Nah, itulah. Jadi etika itu adalah suatu hal yang bisa menilai baik dan buruknya tindakan seseorang. Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tadi sudah saya jelaskan. Nah, sekarang menurut Aristoteles bahwa menurut Aristoteles etika itu terdiri sebenarnya ada 2 macam atau istilah. Yang pertama adalah manner dan custom. Kedua adalah terminus technicus. Apa itu? Siapa yang tahu? Ya, kalau terminus technicus itu artinya adalah etika dipelajari untuk ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah perbuatan atau tindakan manusia. Nah, apa ya, Mas dan Mbak?
Terminus technicus adalah etika dipelajari untuk ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah perbuatan atau tindakan manusia. Kalau manner dan custom itu adalah membahas etika yang berkaitan dengan tata cara dan kebiasaan yang melekat dalam kodrat manusia. Ingat, berarti kalau manner dan custom itu artinya tata cara dan kebiasaan yang melekat pada manusia, atau dalam bahasa Latin adalah inherent human nature. Oke, kemudian saya jelaskan ada beberapa ciri etika, yaitu ada 5 hal. Yang pertama adalah rasional, kritis, mendasar, sistematis, dan normatif. Apa? Rasional, kritis, mendasar, sistematik, normatif. Apa itu rasional? Siapa yang tahu? Nah, kalau Anda bilang harusnya berpikir secara rasional, berarti apa? Ya, jadi rasional itu bersikap atau mendasarkan pada logika atau nalar. Nah, ya, jadi rasional itu artinya nalar. Kemudian kalau kritis apa? Kritis itu adalah bersifat ingin menggali permasalahan sampai seakar-akarnya, ya, sampai selesai dilihat dari A sampai Z apa permasalahannya, itu namanya kritis. Kemudian mendasar. Mendasar berarti apa? Dasarnya. Berarti membahas hal yang utama. Kemudian kalau sistematik berarti adalah, siapa yang tahu? Nah, urutan atau teratur. Jadi sistematik itu adalah membahas langkah demi langkah secara teratur. Sedangkan normatif apa? Normatif adalah tidak sekedar melaporkan dengan pandangan moral, tetapi juga menyelidiki bagaimana pandangan moral yang seharusnya atau sewajarnya. Jadi normatif itu adalah menyelidiki pandangan moral yang seharusnya atau sewajarnya. Oke, kita ulang ya. Ciri etika ada 5. Yang pertama adalah rasional atau bersifat nalar. Kedua, kritis atau menggali permasalahan dari sampai ke akarnya. 3, mendasar. Apa artinya tadi? Mendasar itu adalah berkaitan dengan hal yang utama. Pintar. Terus yang keempat adalah sistematik. Apa tadi sistematik? Sistematik itu adalah sesuai teratur atau membahas langkah demi langkah secara teratur atau secara sesuai urutan. Itu yang disebut dengan sistematik. Nah, lalu yang kelima adalah normatif. Apa tadi normatif? Normatif itu adalah menyelidiki bagaimana pandangan moral yang seharusnya. Jadi pandangan moral yang seharusnya itu yang disebut dengan normatif. Oke, kita sudah membahas ciri etika yaitu 5. Ya. Kemudian selanjutnya, kalau kita simpulkan dari pembahasan pertama sampai terakhir, itu ada 5 istilah yang bisa kita kantongi bersama, ya kan? Apa aja kira-kira? Ya, bentar ya. Pertama adalah tentang etik. Terus ada istilah selain etik, estetika. Terus etis, betul. Terus etos dan itikat. Nah, 4E dan 1I itu kesimpulannya ya. Jadi dari tadi yang kita bahas dari sejarah etik sampai ada ciri etik, itu kita bisa melihat ada 5 istilah di etik sendiri. Ada etik, estetika, etis, etos, dan itikat. Oke, dari yang 5 bahas dari kesimpulan ini istilah, nanti kita akan diskusikan di forum tanya jawab. Sebenarnya apa itu masing-masing dari istilah ini? Oke, anak-anak, kalau nanti ada pertanyaan kita bahas di forum. Selanjutnya kita diskusikan kaitannya dengan 5 masalah ini. Ya, mungkin itu saja
penyampaian dari Ibu tentang sejarah etik, kemudian sampai ciri etik dan kesimpulan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.